Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda Gorontalo Update Sore pada hari ini edisi Kamis 20 April 2023. Baik Tribuners, seperti biasa dalam beberapa menit ke depan Anda akan menyaksikan informasi teraktual dan terpercaya yang akan dilaporkan dari berbagai wilayah yang ada di Provinsi Gorontalo oleh jurnalis kami di lapangan tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Dan Tribuners, bersama saya Didi Awali, inilah Gorontalo Update sore hari ini. Baik Tribuners, untuk informasi pertama yang akan kami informasikan untuk Anda yaitu mengenai Korem 133 dan di Wartabone yang menjual pangan murah di momen Ramadan Gorontalo. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan secara langsung untuk Anda oleh jurnalis kami yang sudah berada di lokasi tersebut. Baik, selamat sore rekan Risman. Selamat sore rekan Dini di studio. Baik rekan Risman, silakan dengan laporan Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners di mana saja berada. Jadi Korem 133 dan Wartabone itu menjual pangan murah di momen Ramadan 1444 Hijriah maksud saya. Pasar murah di momen Ramadan Gorontalo ini kemudian dibuka oleh Korem tanpa syarat apapun, layaknya pasar tradisional. Artinya masyarakat bebas berbelanja. Pasar murah Korem 133 dan Wartabone ini bertajuk Bazar Ramadan 1444 Hijriah. Kodim Segorontalo bersama para persit ikut dalam pasar tersebut. Kebanyakan warga memburu bahan pokok berupa beras, mie instan, gula pasir, dan minyak goreng. Seperti halnya Yanti, warga kota Gorontalo itu kemudian mengatakan ia sangat bersyukur digelarnya pasar ini sebab harga yang ada di pasar tradisional dan di lokasi ini sangatlah berbeda. Sedari rumah ia berencana membeli beras dan bahan pokok lainnya untuk keperluan dapur. Sayangnya beberapa yang ia rencanakan itu kemudian telah ludes terjual. Target Yanti itu kemudian nihil karena lebih murah harganya maka cepat habis barang yang ia incar dari rumah saat bertolak ke Kodim 1304 Kota Gorontalo. Dan ia hanya dapat membeli kopi saset. Yansi juga berharap pada pemerintah daerah dapat melaksanakan pasar murah dan itu kemudian dilaksanakan setiap harinya. Jika pemerintah melaksanakan pasar murah setiap hari ataupun dalam seminggu itu bisa 3 kali, maka ini kemudian akan membantu warga Gorontalo menjelang Idul Fitri. Seperti juga Komandan Korem Brigjen TNI Toto Sulistiono kepada Tribun juga mengatakan bahwa pasar murah dilaksanakan untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat sekitar menjambut Lebaran 1444 Hijriah. Seluruh masyarakat bisa membeli di pasar murah. Terlebih di pasar ini itu tidak dikenakan syarat apapun termasuk kupon karena biasanya dalam pasar murah yang ada di Gorontalo itu kemudian banyak memang memberikan syarat dengan adanya kupon sehingga hal ini kemudian karena mengingat Idul Fitri maka Korem 133 dan Wartabone membuka pasar murah ini dengan bertajuk Bazar Ramadan itu tanpa syarat apapun. Kata Danrem, kegiatan ini digelar agar dapat membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya jelang Lebaran. Bahan pokok yang disediakan tiap kodim itu berasal dari kerjasama perusahaan-perusahaan dan rekanan tiap anggota kodim. Pasar murah hari ini dilaksanakan oleh seluruh kodim di satu tempat di kodim 1304 Nani Wartabone. Untuk selanjutnya itu akan digelar di tiap-tiap kodim di Provinsi Gorontalo. Berjumlah 5 kodim dan Korem melaksanakan pasar murah di lokasi kodim 1304. Berbagai item juga dijajakan di lokasi ini. Tentu jauh lebih murah dibandingkan di tempat lainnya. Jadi pasar murah ini kemudian digelar bersama Korem dan juga Kodim di kabupaten kota. Itu kemudian berlokasi di kantor Kodim 1304 Kota Gorontalo. Dan kemudian ini akan dilaksanakan ke depannya juga di tiap-tiap kodim. Jadi Korem itu memfasilitasi tiap-tiap kodim kemudian melaksanakan pasar murah maksud saya. Berbagai item itu dijajakan di lokasi ini jauh lebih murah dibandingkan di tempat lainnya. Seperti halnya kue itu yang biasa 150 atau 125 ribu per toples itu kemudian dibanting harga menjadi 50 ribu per toples. Dan juga Sprite ukuran 1 liter
itu dibanderol dengan harga 110.000, minyak kelapa setengah kilo 8.000, mentega palmia per saset itu dibanderol 6.100, dan Blue Band 11.900 per saset. Minyak kelapa per liter itu dibanderol dengan harga 11.500, bawang merah 30 per kilo, 30.000 maksud saya, bawang putih pun 30.000 per kilo, dan tomat 5 kg itu dibanderol dengan harga 25.000, serta gula pasir hanya 13.000 per kilo, dan beras dalam satu kolinya 500.000. Seperti itu produk-produk yang kemudian dijajakan dan dibanderol dengan harga yang di bawah dibanding harga pasar tradisional. Saya kira demikian rekan Dini di studio. Baik, lalu rekan Risman, dari informasi yang Anda dapatkan, hari apa saja pasar murah tersebut digelar di Kodim atau Korem yang ada di Gorontalo? Silakan. Jadi, terima kasih rekan ini. Jadi, pasar murah itu dilangsungkan setelah kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem di Kodim 1304 hingga menjelang Lebaran Idul Fitri. Jadi, pasar murah itu dalam minggu sebelum Idul Fitri itu kemudian dilaksanakan di tiap-tiap kodim. Itu untuk membantu masyarakat yang berada di tiap kabupaten kota. Terima kasih rekan Dini. Baik, rekan Risman Tarudin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, itulah laporan secara langsung oleh rekan kami di lapangan mengenai pasar murah yang digelar di Korem 133 Nandi Wartabone, Gorontalo. Dan Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai Masjid Darus Syadikin yang menggelar sholat gerhana matahari. Berikut informasi selengkapnya. Jamaah Masjid Darus Sadikin Kelurahan Liluo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo menggelar sholat gerhana matahari pada Kamis 20 April 2023. Sholat gerhana yang berlangsung secara khusyuk digelar usai pelaksanaan sholat zuhur. Dan sholat gerhana tersebut dipimpin langsung oleh Abdurrahman Abu Bakar Bahmid. Dari pantauan tribungorontalo.com, sebelum pelaksanaan sholat gerhana, para jemaah dipimpin dan diarahkan oleh takbirul masjid terkait tata cara sholat gerhana. Suasana sholat berlangsung hikmat, dan para jemaah pun usai melaksanakan sholat turut mendengarkan khutbah. Khutbah yang dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid membawakan tema tentang kisah fenomena gerhana matahari di zaman Rasulullah. Dalam khutbah yang disampaikan oleh khotib, pada zaman dahulu peristiwa fenomena gerhana matahari ini Rasulullah sangat ketakutan, sehingga dia mengajak para umat untuk menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Dalam khutbahnya, Ustadz Abdurrahman Bahmid menuturkan bahwa salah satu hikmah dari fenomena tersebut merupakan peringatan dan bahaya dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ini fenomena alam, tapi kita melihat ini adalah sebagai fenomena, ada hikmah yang Allah berikan. Dan salah satu hikmahnya itu adalah agar kita merasa diberikan peringatan oleh Allah akan bahaya dosa, akan bahaya ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW waktu terjadi gerhana seperti ini, beliau begitu ketakutan dan begitu khawatir, dan kita disunahkan untuk melakukan sholat gerhana dan juga memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, memperbanyak untuk melakukan amal sebagai respon kita, reaksi kita bahwasanya adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ya, Tribuners, itulah informasi teraktual dan terpercaya edisi hari ini. Dan untuk informasi lainnya, silakan langsung saja kunjungi website kami di www.tribungorontalo.com, dan jangan lupa juga untuk ikuti terus aktivitas kami lainnya di media sosial kami, yaitu di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok, yaitu Tribun Gorontalo. Dan Tribuners, akhirnya saya Dini Awali beserta seluruh kru tribungorontalo.com pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.